Sebelum melanjutkan, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan lonceng supaya kamu tidak ketinggalan channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah, salat dan salam kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu ya dalam pembelajaran PKN. Kali ini dalam pembelajaran daring ini materi pembelajaran kita yaitu penerapan Pancasila dari masa ke masa. Ini pembelajaran di bab 1, mohon disimak. Yang pertama Bang sekalian, penerapan Pancasila pada masa awal kemerdekaan. Ini yang pertama. Nah, penerapan Pancasila di awal kemerdekaan itu di awal-awal ditetapkan ya. Pancasila sebagai dasar negara. Nah, namun di awal-awal ini banyak terjadi pemberontakan di awal kemerdekaan untuk penerapan Pancasila. Yang pertama adalah pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI yang terjadi di Madiun tepatnya pada tanggal 18 September 1948, yang mana mereka bertujuan ya menjadikan Indonesia negara Soviet yang berhaluan komunis. Nah, jadi di awal-awal kemerdekaan pun ya komunis itu sudah mulai ya mereka ingin menjadikan negara Indonesia ini yaitu negara yang berhaluan komunis. Ini yang pertama. Yang kedua adalah pemberontakan DI atau TII atau Darul Islam TI, Tentara Islam Indonesia, yang bertujuan mendirikan negara Islam. Kalaulah tadi PKI mereka itu bertujuan untuk menjadikan ideologi negara atau dasar negara kita adalah negara komunis. Nah, sebaliknya di pemberontakan Tentara Islam Indonesia ini mereka bertujuan untuk mendirikan negara Islam. Seperti itu. Nah, berikutnya adalah pemberontakan RMS yaitu Republik Maluku Selatan ya. Nah, yang bertujuan untuk membentuk negara baru di atas negara Indonesia. Nah, ini sifatnya kedaerahan ya, mereka ingin membuat negara di dalam negara Indonesia. Nah, ini juga merupakan suatu pemberontakan. Yang keempat adalah pemberontakan PRRI yaitu Pemerintah Revolusional Republik Indonesia, yang mana bertujuan untuk memperbaiki pemerintahan Soekarno pada saat itu yang tidak mau menerima nasihat-nasihat ya. Jadi mereka melakukan pemberontakan. Nah, inilah di awal kemerdekaan ya, penerapan Pancasila di awal kemerdekaan, yang mana secara kesimpulan di awal kemerdekaan ini Bang sekalian, bahwasanya penerapan Pancasila itu masih jauh sekali dari nilai-nilai atau dasar negara yaitu negara Pancasila. Belum maksimal penerapan Pancasila yang dinyatakan sebagai dasar negara. Nah, kita masuk ke berikutnya adalah penerapan Pancasila pada masa Orde Lama ya. Di masa Orde Lama sama sih, di masa Orde Lama ini kaitannya dengan masa awal kemerdekaan yang presidennya juga masih Soekarno. Nah, di masa Orde Lama ini ya teman sekalian, nah juga terjadi yang namanya penyimpangan ya. Yang pertama adalah penyimpangan yang terjadi adalah pengangkatan Presiden Soekarno seumur hidup. Nah, ini ya, kita bisa membayangkan bagaimana ketika presiden itu dinyatakan seumur hidup, pastilah dia akan berkuasa dengan semenah-menah dia, semau dia gitu kan. Nah, ini terjadi di masa penerapan Pancasila pada masa Orde Lama. Yang kedua adalah presiden membubarkan DPR hasil pemilu pertama pada tahun 1955. Nah, ini Presiden Soekarno yang
di mana dia membubarkan DPR hasil pemilu tahun 1955. Yang berikutnya adalah pembentukan MPRS oleh presiden yang anggotanya berasal dari DPR dan utusan daerah, ya. Berikutnya adalah terjadinya gerakan G30S PKI. Nah, jadi gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia ini terjadi di masa Orde Lama, yang mana presidennya pada saat itu adalah Soekarno. Itu. Nah, ini di masa Orde Lama. Bapak-bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di masa Orde Lama ini pun ya, kalau kita lihat ya, kita perhatikan ternyata penerapan Pancasila masih jauh sekali ya. Kenapa? Banyak penyelewengan yang terjadi, yang penyelewengan itu ternyata tidak sesuai dengan ideologi Pancasila. Baik, selanjutnya yang akan Ustaz jelaskan itu penerapan Pancasila di masa Orde Baru. Ya, apa yang terjadi di masa ini lebih dikenal dengan demokrasi Pancasila. Ya, diharapkan memang di masa Orde Baru ini penerapan Pancasila itu memang benar-benar ya dilaksanakan dalam kehidupan bernegara, dalam kehidupan bermasyarakat, gitu kan. Nah, sehingga muncullah demokrasi Pancasila ini, gitu ya. Jadi segala sesuatu itu bermuara kepada Pancasila, ini yang diharapkan. Namun apa yang terjadi, bang-bang sekalian, ya, ternyata banyak juga kasus yang terjadi di masa Orde Baru ini. Ya, bahasa kita ketahui di masa Orde Baru ini presidennya bukan Soekarno lagi. Siapa? Yaitu Soeharto. Nah, apa yang terjadi, abang-abang sekalian? Yang pertama adalah kasus pelanggaran HAM. Nah, ini terjadi di masa Orde Baru. Ya, para aktivis yang bersebelahan yang kepada pemerintah, nah, maka tidak segan-segan pemerintah pada saat itu ya terjadi pelanggaran HAM yang terjadi. Yang kedua adalah kebebasan pers dibatasi. Nah, ini kebebasan media itu dibatasi pada masa Orde Baru. Yang ketiga adalah kebebasan berpendapat dibatasi. Nah, ini ya, kebebasan berpendapat itu dibatasin. Ya, memang di masa Orde Baru ini ya, secara kehidupan, secara perekonomian Indonesia itu merupakan negara yang bisa bersuasembada beras. Di masa Soeharto ini ya, masyarakat itu aman, masyarakat itu sejahtera ya. Namun ada beberapa pelanggaran ya, salah satu kasus pelanggaran HAM, kebebasan pers dibatasi, kebebasan berpendapat dibatasi. Yang berikutnya adalah kebebasan berpolitik juga dibatasi oleh pemerintah di masa Orde Baru ini. Baik, abang-abang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita masuk kepada penerapan Pancasila di masa reformasi ya. Kita ketahui bahasanya masa reformasi itu masa kapan? Di masa sekarang ini. Ya, di masa sekarang ini, masa reformasi yang terjadi banyak hal abang-abang sekalian ya. Nah, kalau kita lihat di masa reformasi sekarang ini, tantangan yang dihadapi Pancasila saat ini tidak lagi pemberontakan ya. Tidak lagi terjadinya pemberontakan baik dari komunis atau yang lainnya. Namun yang kita hadapi saat ini adalah gaya hidup bebas. Ya, karena apa ya abang-abang sekalian? Nah, di era masa reformasi ini informasi yang luar biasa, hanya hitungan detik saja kita dapat mendapatkan informasi-informasi apapun, gaya hidup ya, gaya hidup yang bebas. Sehingga apa? Pergaulan bebas muncul ya. Penyalahgunaan narkoba juga terjadi di masa-masa sekarang ini. Yang berikutnya adalah persatuan dan kesatuan semakin menurun ya. Nah, ini semangat untuk bersatu itu sudah semakin menurun gitu ya. Nah, berikutnya adalah persaingan dan persatuan pengaruh antar negara. Maksudnya apa, Bang? Allah Subhanahu wa taala. Negara-negara yang ada di luar negara Indonesia itu mudah
Mereka mudah untuk mempengaruhi negara kita, baik dari segi budaya, segi pakaian, ya, segi makanan, ya. Nah, semua itu sangat mempengaruhi gitu ya. Dan hari ini memang terjadi ya Bang sekalian ya. Bahasanya pengaruh dari eh, luar negeri itu ya, pengaruh dari negara lain itu terhadap negara kita ini luar biasa besarnya seperti itu. Halaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, mudah-mudahan materi yang singkat ini ya bisa menambah wawasan kita ya. Intinya memang untuk lebih jelasnya lagi ya Bapak sekalian bisa dibaca kembali ya buku yang sudah ada ya, buku pakai yang sudah ada, dan insya Allah itu ketika kita mau membacanya ya, mau kita meresapinya, insya Allah informasi-informasi tentang Pancasila dari masa ke masa itu akan kita dapatkan. Nah, Bang-bang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini Ustadz kasih tugas ya. Ustadz kasih tugas cuma satu tugas saja. Ya, mohon ini tolong dikerjakan ya. Ada satu tugas saja, dengan tugasnya itu tuliskan dan jelaskanlah secara singkat penerapan Pancasila dari masa Orde Lama hingga masa Orde Baru ya. Silakan ditulis nanti di buku ya. Nah, bagi abang-abang yang daring ya, yang belajar melalui jarak jauh, silakan nanti dikirimkan ya jawabannya di nomor WA Ustadz Dedi. Demikian saja ya. Ustadz mohon maaf kalau memang kurang berkenan, mohon maaf kalau memang pembelajaran secara jarak jauh ini tidak maksimal yang Ustadz lakukan. Ya, kita akhiri saja dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.